Nah, Ya, silakan ya, mulai berdiskusi. Ya, ini skenario-nya Bu ya. Udah muncul Bu. iya, iya Pak. Itu udah muncul layarnya. Ada Pak, muncul. Ya, sambil ini jangan mana? ya, sambil dibaca dulu Bu ya. Ya, kita Iya. baca sama. Dan mama sa ibu di mah. Ini kasus yang SMA mah di LMS ada videonya po yo. Ada. Iya. Mau di ini share screen sama Bu Pipih. Sok aja sama po yo juga bisa tuh di ruang kolaborasi tuh. Ada YouTube-nya. Oh, ada. Iya. Atau saya kirim linknya aja ya Pak. Oh ya, kirim linknya aja mana? Bentar Pak, saya kirim linknya. Sebentar ya Pak. Mana tuh? Mana ayah?
Di WA, Pak. Di WA. Iya. Ya, bentar. Oh, ini ya. Pak Hartoyo, Bu Vivi, Ya. mau Ya. izin untuk video tadi, ada video ya untuk SMA ya. Iya. Oh, iya. Untuk diferensiasinya di LMS ya. Iya, Ya, Bisa Pak. disimak sebagai referensi. ya. Ya, lagi Ya, silakan ya. Udah hilang kayak ide. Enggak, tadi apa? Masukin haler ya bukan aman gitu. Gue ketemu iya, ayah tutup baik. Nggak mau meser gitu. Nggak seperti tadi ibu kan ya. Di kakolong, kita tengah kolong. Atau masuk nanti di ngahirup-hirup kayu putih. Nonton ada ibunya Yos teh. Ada ibu mama lagi buis iya. Ayo anak deui. Dapat angin naik gua anjing motoran kapan tekan nurut ka ibu teh. Ilmu ira kita anu. Enak ke tahu dari dewasa. Satu sendok teh ya. 2 mili. Cuan ki. Satu bari. Dah, enak kok. Ya, gimana Ibu Pipih udah dibaca tuntas skenario-nya? Videonya sudah. Sudah, Pak. Sudah. Terus saya bahas ya dari pertanyaan satu Iya, mungkin Pak. Bu ya. Iya. Ya, pertanyaan nomor 1. Mangga, Pak. Ya, pertanyaan yang pertama ya.
apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut, yaitu Apa? eh, Ibu Bu Derana. Derena, Bu Derena ya. Bu Derana. Ya, kebutuhan belajar murid apa yang berusaha dipenuhi oleh Ibu Derena ya. Itu teh kalau menurut saya mah Pak, kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Ya, ya. Ya. Yang pertama kesiapan belajar ya. Ya. Iya, sesuaikan ada Kedua kemungkinan minat tuh. belajar. Yang ketiga profil belajar Bu ya. Profil belajar. Ya. Eh, ya berarti hampir sama jawabannya itu ya, 3 berarti ya. Iya Pak. Mm-mm. Untuk ini Bu ya, kesiapan belajar ya. Ya. Berarti kan ini berkaitan dengan materi, konsep ya, atau keterampilan yang akan diajarkan ya. Berarti kalimatnya yang mana Bu ya ini ya? Kalau dari skenario tuh yang berkaitan dengan kesiapan belajar. Dari skenario, bentar Pak. Saya klik lagi linknya. Tadi hilang. Belum download itu Pak. Bentar. Oh, belum. Tadi baca dari Oh, mau di share ini, share screen lagi atau baca dari ini saja, dari nanti laptop saya saja. download dulu yang dari Pak Pasil nanti ini ada. Oh Ini iya iya. masih loading ya. Tadi teh kan nggak sempat ke download tapi udah dibaca. Ada sinyalnya Bu, besar Bu di Ciniru. Iya. Lusless. Lusless. Nah, tuh. Dari kesiapan tuh nih kalimatnya Pak. Bu Derana ini meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Kalau menurut saya begitu, gimana Pak? Oh iya. Iya. Untuk mengetahui nanti kesiapan murid ya ketika apa Iya, belajar daring ya atau sinkron ya. Berarti kan iya, belajarnya asinkron dulu Bu, ya. iya. Jadi Bu Derana itu pertama meminta muridnya mempelajari dulu materinya. Di Iya. Bu Derana kan telah menyiapkan paparan tentang materi yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Jadi muridnya kan berarti kan asinkronus dulu ya, membaca dulu Iya. materi, baru nanti sinkronusnya Bu Derana menjelaskan langsung. Oh iya. Berarti kesiapannya tentang materi itu Bu Dera menyiapkan ya eh, materinya tentang keanekaragaman hayati dulu berarti ya. Iya, Mm. sepakat tidak Pak Oyo yang itu? Ya sepakat sih. Ya, kemudian Bu Derena juga menjelaskan konsep kunci ya dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya itu ya. Iya. Ya berarti kesiapan murid ya. Jadi Iya. nanti bagaimana kesiapan murid dalam memahami materi ya ketika pembelajaran sinkron berarti dia. Mohon Pak. Kalau minatnya dari mana nih minatnya Bu? Sebentar Pak. Minat itu kan apa namanya? Eh, respon siswa ya terhadap Iya. eh, objek atau materi yang menyenangkan siswa ya gitu. Yang Nah, membuat itu kan tertarik siswa ya. tadi kan sumber yang diperoleh juga Bu Dana itu menyiapkan bukan hanya dari artikel, Bu Dana mengambil dari video-video gitu kan ya. Oh iya, ya. Jadi kan ada Jadi yang audio, ada yang video di sini kan, berarti kan udah dimunculkan. ya, sumbernya ada
beberapa pilihan berarti Bu ya? Iya, Dari koran tuh ya, dari video, ya, perhati. kemudian dari internet ya, ya sebagai sumber pilihan mungkin yang bisa menarik siswa yang mana gitu ya, Iya, Pak. mempelajari materinya. Ya. Ya, kemudian kalau yang ini profil belajar ya, profil belajar ya. Tahu. Profil belajar. Ya, profil belajar itu maksudnya itu Profil belajar murid teh apa ya, Pak? ini berkaitan dengan ini cara bagaimana murid itu belajar. Sebentar saya baca dulu. Bagaimana murid itu bisa mengidentifikasi, kemudian bisa apa, nah, intinya bagaimana cara murid itu untuk belajar gitu ya. Profil pelajar itu berarti Bu ya. Profil belajar teh. Bagaimana cara murid itu untuk belajar, untuk bisa memahami materi. Iya, iya. Belajarnya itu bagaimana berarti ya. Berarti kalau dilihat dari kalimatnya, kalimat yang mana berarti Bu ya? Berarti untuk memberi belajar bernama ya pesan komando. Mm-mm. Minta mana ya, Pak? Profil pelajar tuh harus tahu dulu ininya berarti ya Pengertiannya artinya dulu ya. profil belajar itu berarti Kan kamu buat. Kita cari dulu ke ini Bu itu apa, Pak? ya cara yang disukai murid untuk belajar. Kan murid itu memiliki gaya belajar yang beda-beda ya sesuai dengan apa asesmen. Ada yang visual, ada yang auditori, mungkin juga ada yang kinestetik ya. Oh, itu tuh ya. Ya, Profil berarti belajar murid itu begitu ya, Pak? berarti kan yang apa Yang tadi atau yang video? kan ibu gurunya berarti kalau profil belajar ya ibu guru Derena ya kan Iya. ya eh, eh, cara yang disukai murid untuk belajar itu apa kan tergantung dari gaya belajarnya apakah visual auditori Iya. atau kinestetik berarti ya itu. Oh, ya berarti dari sana tadi ada di pas pemberian tugas Bu Derana membebaskan apakah ada yang membuat video, poster gitu ya? Bisa nggak, Pak? Nah mungkin dari gaya belajar itu ya nanti kan ibu Derena itu mengidentifikasi kebutuhan belajar murid ya. Jadi nanti ibu guru itu dapat mengembangkan pembelajaran yang efektif itu yang mana. Jadi strategi pembelajaran yang efektif itu buat murid itu yang mana ya itu. Ya kan tadi juga di sini kan Bu Derana tuh nih kalimatnya Nah, Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid. Misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. iya, Ini itu ya, Pak? iya mungkin itu ya dari Ke sana ya? iya mungkin kan apakah yang visual atau yang mana, mungkin yang auditori Iya, yang mana, yang kinestetik yang mana gitu. iya, iya. Sudah terjawab semua ya, Udah, Pak?
pertanyaan Ya, yang untuk satu ya, Pak? pertanyaan satu ya Pak, ya Bu ya. Ya, Hmm. Berikut ke pertanyaan kedua berarti ya. 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 Bagaimana cara guru, yaitu Ibu Dorena, menentukan kebutuhan belajar muridnya? Oh, berarti Pak gini Pak, pertanyaan satu cukup menyebutkan tadi kan kebutuhan ya Pak. Kebutuhan itu Iya, kesiapan belajar murid, minat belajar murid, sama profil belajar murid. Nah, iya. sekarang dikembangkan di sini. Iya Dikembangkan di dikembangkan. pertanyaan kedua. Iya, iya. Tadi kan Pak Oya sudah mengembangkannya di awal nih di pertanyaan ke satu. Menurut saya Iya. berarti pertanyaan nomor 2 ini pengembangan dari pertanyaan nomor 1, Pak. Oh iya pengembangan ya. Apa Iya, penjelasan lebih detailnya penjelasannya, mungkin iya, ya. lebih Iya, iya. detailnya. Kalau tadi kan Berarti, intinya. ya, Nah, sekarang detailnya di sini, Pak, di pertanyaan kedua. iya, iya. Iya. Untuk Iya. kesiapan belajar murid itu bagaimana ya? Nah, Yang dilakukan begitu. oleh ibu guru, minat belajar bagaimana, profil Nah, belajar betul. murid bagaimana. Gitu. Mm. Jadi tadi selain 3 ada tambahan 1 mungkin, Pak. Apa? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid sebelum ke kesiapan, minat, dan profil. Pertama ada tujuan pembelajaran dulu, Pak. Si Bu Derana ini menentukan tujuan pembelajaran. Oh iya. Yang nomor 2, jawaban nomor 2 Bu Iya, ya? nomor 2 Ya, menentukan tujuan pembelajaran di awal pembelajaran. ya. Iya. Nah, Hmm, ya kalau menurut saya Bu ya, untuk ya, Dia keluar kesiapan baju ya, kira kira belajar buka itu buka murid, pantona. ya, kesiapan belajar murid itu kan tadi berkaitan dengan ini kesiapan siswa ya, iya, kemampuan siswa untuk mempelajari materi atau konsep ya, iya. keanekaragaman hayati. Tadi kan Ibu Derana itu menyiapkan apa? Menyiapkan Untuk materi dan sumber belajar yang learning, bervariatif. ya flipped learning itu apa tadi? Flipped learning, flipped Itu. learning itu apa tadi? Oh, Ada ya? yang flip learning itu menyiapkan dulu materi sebelum dijelaskan itu maksudnya, Pak. Oh iya itu mungkin untuk Ya, mungkin yang kedua menyiapkan sumber belajar ya. ya, Tadi kan seperti artikel, koran, ya. video dari Greenpeace ya. Selanjutnya menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Ya, Ibu Derena Terus, memberikan pertanyaan pemantik ya atau pemandu ya. ya apa tadi pemandu apa pemantik, Pak tuh teh? Di sini teh. Pemantik, Pertanyaan pemantik pemantik ya. 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 Ibu Derena memberikan pertanyaan pemantik dulu ya Nah, untuk merangsang siswa ya ya, biar lebih termotivasi untuk mempelajari materi tersebut ya. ya. Nah, sudah berarti 3 ya, Pak. Tadi yang Satu lagi, apa? kan Ibu Derena tadi mengamati jawaban-jawaban dari murid untuk mengetahui mana murid Minat. yang sudah paham, mana Oh, iya. murid yang belum paham. Ya, Ya, ya. atau kesiapan muridnya itu sampai di mana tentang pemahaman materinya Iya. mungkin. Ada lagi, Bu, mungkin untuk kesiapan belajar Sudah, muridnya. persiapan sudah cukup, Pak. Jadi tadi kan 4 saja ya. ya, Saya menyiapkan flipped learning, menyiapkan sumber belajar, ya, seperti artikel, koran, Tokopedia atau ya, Greenpeace, dan memberikan pertanyaan pemantik. ya. Dan yang keempat, Ibu Derena itu mengamati jawaban-jawaban muridnya. Jawaban murid. Ya, apakah sudah paham atau belum tentang materi Iya, yang akan siap. dipelajari. Ya, berikutnya, Selanjutnya untuk minat belajar, Pak. ya minat belajar berarti, Oh, untuk menentukan minat belajar itu mungkin yang ini, Pak, yang bagian Bu Derana itu kan memberikan tugas dengan memperkenankan muridnya memilih sendiri lokasi berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bukan menurut berdasarkan minat anak, karena memilih sendiri lokasinya itu. iya, iya, minat ya. Minat itu berarti
yang bisa ini apa, menyenangkan ya, menarik Ya, siswa ya. barangkali anak sukanya ini kan tentang keanekaragaman ya Pak. Iya, Misalnya ada anak yang sukanya eh, di apa sih Pak? Keanekaragaman reserve genetik. kalau menurut saya ya, Gimana? menurut saya misalkan ya pembelajaran ekonomi ya, murid Ya, itu biasanya saya beri ini tantangan biasanya. Misalnya untuk presentasi itu membuat PPT atau infografis di Canva misalkan. iya, Ternyata yang memberikan pilihan-pilihan sih, ada yang buat infografis, ada yang buat PPT tuh. iya, Ya, memberikan pilihan-pilihan sih. Jadi murid itu ya karena kan murid itu sekarang udah pegang HP ya, terutama SMA Bu ya. Sudah iya, pegang HP ya sudah melek digital lah. Murid itu merasa tertarik gitu dan termotivasi gitu iya. menggunakan aplikasi teknologi kan Pak menurut saya. Nah gitu. Kalau saya di bahasa Inggris gini ya Pak, Ya, kan ada materi prosedur teks, ya. iya, Kan anak itu memiliki minat olahraga misal. Ya, iya. berarti bisa kan membuatkan prosedur teksnya itu cara misalnya kalau olahraga mah kalau poli cara smash yang baik. Misal ini ya contoh. Iya, Nah, terus kalau anak yang sukanya ke kuliner gitu misalnya minatnya ke bagian makanan, ya silahkan buatkan prosedur teks tentang membuat makanan atau membuat minuman gitu. iya, iya. Misal anak yang minatnya ke kesenian, silahkan buatkan prosedur teks tentang tata cara misalnya membuat kerajinan tangan dari apa gitu tuh Pak. Iya. Berarti intinya itu minat siswa tertariknya kemana untuk produknya ya. Nanti Iya, diberi pilihan. Ya, ya. akan Tadi mau kalau di poster, Buderana mah, ya kalau di Buderana mah yang saya baca poster memberi ya apa kebebasannya aja? itu kalau itu berarti kalau poster gitu mah nanti ke bagian profil belajar Pak, Profil belajar. membebaskannya. Ya, itu Ya kan kan. nanti kan dari auditori, visual, sama kinestetik Pak, kalau profil belajar. Tadi kan Bapak Hmm, sudah menyebutkan di awal ya. Nah, berarti yang membebaskan bentuk tagihan paket mah masuknya ke profil belajar. Tapi kalau minat belajar mah yang Bu Derananya memberi tugas memperkenalkan murid memilih sendiri lokasinya gitu. Yang nyatanya. hmm, iya, iya. Iya, Berarti yang berkaitan dengan minat belajar berarti kan minat itu yang bisa eh, menarik siswa ya, yang bisa membuat siswa termotivasi ya untuk memahami pelajaran tersebut ya kan ya. iya, Sesuai minatnya lah mungkin iya, eh, siswa itu misalkan ketertarikannya itu kan bisa membuat video singkat, mungkin bisa membuat poster ya ya itu gitu. masuk ke profil belajar Pak. Profil. Oh, itu mah Iya, profil. profil Oh, kan profil belajar itu kan tadi gaya belajar anak. Ada yang visual, berarti kan nanti membuat video gitu ya. iya. Iya, nanti kalau ada yang sukanya auditori, berarti kan membuat rekaman suara gitu. Atau misalnya, iya, kalau visual kan bisa ke poster, Iya, iya. mungkin yang kinestetiknya bisa bikin video singkat gitu Pak. Oh, iya, iya. Iya, Berarti yang minat belajar udah fix itu Bu ya. iya Pak. Kalau yang profil yang ketiga berarti Itu yang tadi merasa sudah ini disebutkan profil tuh yang membebaskan bentuk tagihan tugasnya. Anak tuh maunya bikin video singkat, poster digital, slideshow, atau rekaman suara. Nah, itu masuk ke profil, Pak. iya, iya, iya. Ya, Kalau yang minat mah ke lokasinya berarti ya ya Bu ya. lokasinya. Ya contoh begini, kalau pelajaran ekonomi, misalnya
Pak Oyo tuh ngasih Iya. tugas ke anak untuk misalnya apa sih ya, menganalisis tentang pasar gitu kan. Mungkin anak tuh ada yang ke Mhm. pasar tradisional, ada yang ke pasar Nah, modern, iya. kesualayan gitu ya, Pak. Itu Ada minat ke kalau menurut pasar saya. modern ya kan. Iya. Nah, ke mall gitu ya. Nah, ada yang misalnya ke tradisional mah tuh ke pasar sayuran, pasar baru gitu. Mhm. Ya Nah, kalau itu minat. di Subang dan di Cineur mah teu aya mall. Teu aya. Tadi Kuningan oge teu aya. Ya Nah, ke berarti supermarket lah. udah terpecahkan ya, Pak ya, jawaban untuk Iya, nomor 2. iya. Berarti untuk yang profil itu produknya ya itu. Iya. Yang profil itu berarti apa tadi tuh Yang tagihan anak tuh mau bikin video, tagihan. Iya, iya. ya, Ya, itu profil belajar. minatnya itu berarti Bu Deren itu memberi Lokasi. tantangan pada murid ya itu untuk membuat produk. Jadi lokasi wilayah ya itu ya. Iya. Ya itu ya ya. Udah nomor 2 sudah. Sekarang lanjut berarti ya ke nomor Siap. 3. Nomor 3, Ya, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? oh ya, Strateginya ini berarti. strategi itu kan Pak yang diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Ya, Iya ya ada 3 ya bisa konten, iya. proses dan produk. Iya, iya. Konten, ya, ini kan strategi kan ya, yang ditanyakan Oh, iya, strategi iya. pelajaran. Berarti langsung dijelaskan kalau di sini ya Pak. Ya, kalau diferensiasi konten berarti guru itu bagaimana ya? Konten Yang itu kan sumber isi kan? belajar berarti Pak. Konten Mana? itu kan berarti materi Pak masuknya. Iya, isi materinya. Ya berarti kan tadi Bu Derana tuh menyediakan beberapa sumber belajar. Ada yang Mm-mm. dari apa tuh? Artikel, Koran, ya artikel, dari laporan, video, dari internet. Nah, internet, berarti itu kontennya, Pak. dari Greenpeace. Oh ya kontennya ya, ya. Iya, Ya, lanjut ke B. ke diferensiasi Diferensiasi proses. Jadi kalau proses itu berkaitan dengan proses eh, pembelajarannya ya. proses pembelajarannya ya itu. Berarti tadi kan prosesnya itu ada 2 Bu ya, ada yang sinkronis dan asinkron ya berarti. Luring dan daring berarti ya. Hmm, Apa ya? proses Hmm. proses Oh yang diferensiasi prosesnya sinkron. itu Apa? ya, Ada pembelajaran sinkronis dan asinkronis. Yang sinkronisnya itu sinkronus, menyiapkan asinkronus. Sebentar materi coba. pembelajaran tuh. Kan Menyiapkan materi. ini pembelajarannya daring, Pak. Asinkronusnya anak-anak secara mandiri mempelajari materi. Ya kalau Sinkronusnya yang lewat Jimit itu. sinkron tuh kan tatap muka langsung. Ya guru dan Bukan Pak, ini murid. kan di sini kan pembelajarannya daring Pak. Dari awal juga nih dijelaskan. Daring. Ya, di apa sih? Sinkronusnya itu melalui Google Meet. Nah, ini ada. Ibu Iya. Derana meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Itu kan sinkron ya. Yang tadi kan sinkron itu pembelajaran tatap muka langsung dalam satu waktu itu ya. Itu kan sinkron. Kalau menurut saya tuh asinkronnya ada. Asinkronusnya kan itu Pak yang anak-anak belajar mandiri. Iya, belajar mandiri itu kan asinkronus. Iya. Ya, berarti proses pembelajaran berarti kan 2 Bu ya. Pembelajaran asinkronus sama pembelajaran sinkronus. Tapi ini kan Pak Kalau yang ditanyakannya ke diferensiasinya. Diferensiasi pembelajarannya proses. Kalau itu mau kan model pembelajaran sinkron asinkronus mah.
metode pembelajarannya mungkin ya. Clear ya, Pak? Strategi yang menurut saya betul Iya. strategi itu. Strategi pembelajaran. Ya kan strateginya kan Oh, ini ini kan Pak nih, waktu Pak. dulu tuh, Coba lihat Pak ke paragraf yang terakhir. Ya. Sepertinya ini prosesnya, Pak. Selama murid-murid bekerja, nih, ya, diferensiasi prosesnya tuh, Pak. Selama murid-murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam suatu waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Nah, jadi Bu Derana memberikan slot waktu tertentu untuk murid yang masih memerlukan bantuan. Kalau menurut saya sih Bu ya, ketika dulu COVID tuh ya, pandemi kan ya. Ya, Memang saya tuh pembelajaran tuh suka yang asinkronus sama yang sinkronus. Asinkronus itu pembelajaran mandiri. ya, Jadi waktunya itu bebas. Jadi tidak harus dalam satu waktu itu tuh. Jadi murid itu bisa mempelajari waktunya kapan saja. Ya, ya, dengan menyiapkan materi-materi tadi, yaitu bisa dari artikel dan sebagainya lah. Kemudian yang kedua, misalkan pas ada jadwal pelajaran, ya, biasa secara sinkronus, ya pernah tuh pakai dulu tuh waktu COVID tuh. Kalau sinkronus itu bisa pakai video YouTube lah ke siswa misalkan ya pembelajarannya ya, gitu. Kalau sinkronus itu kan langsung pelajaran tatap muka langsung misalkan di jadwal pelajaran ya, jam sekian sampai jam sekian lah. Kan dulu ada yang pakai WA ya, ada yang pakai apa tuh banyak tuh, ada yang pakai Zoom, ada. Itu kan sinkronus ya. ya, Itu sih jadi prosesnya tuh ada pembelajaran asinkronus sama sinkronus. ya, Asinkronus pembelajaran mandiri, ya kita sinkronus ya. cari penjelasan dulu Pak, pengertian dari strategi apa ya Pak? Asinkronus. Bukan strategi Kalau pembelajaran. Strategi ya, pembelajaran berdiferensiasi. Kita lihat dulu Pak. ya. Nah, seperti kita sekarang nih, Zoom itu kan sinkronus. Iya, sinkronus. Waktunya ditentukan ya kan, bisa Iya. tatap muka langsung. Belajar Nah, mandirinya asinkronus. ya belajar mandiri misalkan papasil tuh di WA tuh. Nah, ini Iya. materinya ini, pertanyaan pemantiknya ini menyediakan link untuk apa misalkan ini lah, skenario mungkin itu asinkronus menurut saya gitu kan waktunya bebas kitanya tuh. Nah ini Pak, penjelasannya begini ya Pak. Iya. Untuk konten ini kan kontennya udah dari ke materi ya. Iya. Strategi pembelajaran. Nah proses itu begini Pak. Strategi pembelajaran kegiatan belajar mengajar. Dalam melaksanakan strategi ini, guru membedakan proses belajar yang dilalui peserta didiknya. Nah ini Pak, jadi bukan ke proses kita ngajarnya, tapi proses belajar yang dilalui peserta didik. Nah, hal itu memungkinkan siswa memahami materi dan melatih diri agar mencapai keterampilan yang diharapkan. Guru juga menentukan apakah pembelajaran yang dilakukan secara kelompok atau mandiri. Nah, ini beberapa cara dapat dilakukan guru untuk melaksanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi proses, yaitu menerapkan kegiatan belajar berjenjang, menggunakan pertanyaan pemandu pemantik. Nah, berarti ini bisa dimasukkan Pak ke proses itu. Iya. Bu Derana mengajukan pertanyaan pemantik atau memberikan tantangan yang dapat di sudut-sudut minat. Oh, berikutnya berarti. Iya, di sana tadi tinggal ditulis lagi apa seperti
Bu Derana memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, Iya, terus memberikan kebebasan anak menentukan lokasi. iya, Nah, ya bisa. itu juga ya begitu. Tambahan satu lagi mungkin untuk proses ya. Ya, Ibu Derena itu memberikan waktu bimbingan kepada murid yang hasil penilaiannya itu masih memerlukan ini apa, perbaikan gitu ya, iya. Nah, iya betul. gitu. Nah, berarti ke sana Pak. Nah, itu saya condongnya begitu sih, bukan ke sinkronus asinkronusnya ya Pak. Iya. Ya, Nanti mungkin diferensiasi, mungkin ada beberapa proses ya. ya, Mungkin satu tadi proses pembelajaran dilakukan dengan sinkron dan asinkron. ya. Yang kedua, Selanjutnya memberikan pertanyaan pertanyaan pemantik ke guru. pemantik. Yang Selanjutnya ketiga, tadi apa tadi Pak yang memberikan kebebasan menentukan lokasi untuk menentukan pembelajaran. lokasi. Ya, terus tadi Bapak apa Pak yang Dan memberikan bimbingan kepada murid bimbingan? yang nilainya ya Ya, masih memerlukan perbaikan. ya. Betul. Nah, itu berarti Pak sudah Iya. ya. Ya udah fix Sekarang ya. bagian Yang start, bagian diferensiasi produk, diferensiasi produk mah yang tadi berarti ya, yang produk bukan kayak hasil. profil pelajar yang hasil apa ya, yang tugasnya itu mau berbentuk poster yang gitu, nah itu produk kan? Oh iya, iya produk digital, ya produk digital. Ya, Bisa bentuk paket video, info digitalnya poster, disesuaikan dengan kenyamanan murid, video singkat, poster digital, situs web. Nah, yang itu berarti ya Pak, diferensiasi produk. iya ya, yang itu berarti hasilnya, produknya, Ya, produk digitalnya ya bisa beraneka ragam sih tergantung tadi minat siswa. Ya, nah, berarti udah masuk sana ya Pak. ya udah fix lah. Ya, Dan yang terakhir, yang yang terakhir, terakhir penilaian ya. ya bagaimana Ibu Guru Derena itu melakukan penilaian Tadi kan penilaian itu penilaiannya. ada assessment for learning, assessment of learning, assessment as learning. Ya. Tinggal di penjelasannya di assessment for learning yang dilakukan Boderana apa Pak? For learning Yang itu pertanyaan asesmen pemantik ya. assessment for learning itu penilaian selama proses pembelajaran bukan Bu ya? Atau setelah? Assessment for learning dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran. Oh iya berarti asesmen formatif berarti itu ya? Formatif ya benar, penilaian Iya, formatif. semua proses pembelajaran. Kalau pertanyaan pemantik masuk nggak Pak? Ya kalau pemantik mah kan bukan di penilaian Bu, di proses pembelajarannya. Di inti, di kegiatan inti tuh. Ya. Kalau di RPP itu ada pendahuluan, ada kegiatan inti. Nah, pemantik itu di kegiatan intinya tuh. Oh, berarti yang kuis mungkin ya. Tadi kan Boderana ada kuis ya Pak. Kuis. Mana tadi ada kata-kata kuis di Boderana. Ya, literasi lagi ya. Siap. Oh, ini ada Pak di paragraf ketiga. Iya. Untuk membantu murid-murid belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu setelah tahapan belajar mandiri. Murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Mungkin itu bisa Pak? Kuis. Bisa. Berarti kalau memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya itu ada ini, penilaian itu ada penilaian antar teman tuh, Bu. Berarti itu masuknya Kan ke ini mungkin Pak, assessment as learning ya? as learning. As learning. Ya, ada assessment for learning selama proses pembelajaran. Assessment apa lagi, Bu? Assessment of learning kan sumatif yang terakhir tuh. Oh, assessment of learning sumatif, ya. Kemudian
Assessment Assessment as learning. learning. As Iya. learning itu penilaian proses belajar melibatkan murid-murid secara aktif. Itu kan umpan balik berarti kan melibatkan murid ya? Iya. Iya, ada penilaian ini di penilaian itu, tapi ini kan biasanya jarang dilakukan ya. Masuknya Yang formatif antar juga sih Pak. penilaian antar teman tuh kan suka ada. Iya. Ini Iya. kan memberikan umpan balik berarti masuknya ke assessment as learning nih. Oh iya. Assessment as learning-nya memberikan umpan balik terhadap jawaban teman. Iya, terhadap jawaban dua temannya tadi ya, assessment Iya. as learning ya. Penilaian Yang antar teman terkait. berarti itu tuh kalau bahasa Indonesianya mah Iya. ya mungkin lah. Nah, kalau untuk assessment of learning yang sumatif berarti kan tugas akhir ya Pak. Yang Ya, berarti tadi mungkin ya yang membuat info digital. ya asesmen sumatif itu berarti penilaian setelah atau di akhir proses pembelajaran ya, setelah proses Ya, pembelajaran yang selesai. diminta membuat ini tuh ya tadi apa info digital tuh. Oh ya, ini Yang membuat video. menilai produk digital. Iya. Jadi yang dikumpulkan siswa tuh tadi. Betul. Ya berdasarkan rubrik yang sudah ditetapkan itu dalam diskusi. Ya tadi produk digital tadi ya. Ya. Ya benar. Berarti guru tuh Selesai. melakukan penilaian itu berarti ada 3 Bu ya. Ya Pak. Yang satu assessment For learning. Berarti assessment selama proses pembelajaran tuh ya. Ya. Budaya Rena itu mengamati Bisa keaktifan juga siswa. sebenarnya kalau assessment for learning itu assessment yang di awal. Bukan. Angin. Duduk. Selanjutnya assessment di awal pembelajaran itu assessment diagnostik. Diagnostik, iya. Sepertinya assessment for learning teh. Kalau asesmen diagnostik itu kan bisa yang non kognitif berkaitan dengan gaya belajar, kemudian bisa juga yang kognitif tuh berkaitan dengan itu apa? Itu for learning mah materi. Yang kuis mungkin tadi ya Pak, masukin ya? Kalau menurut saya itu yang for learning itu yang formatif sih. Iya maksudnya yang di Budaya Rena itu berarti yang bagian kuis itu mungkin ya? Ya, bagian kuis tuh bisa. Berarti nanti tuliskan murid-murid diminta mengikuti kuis tertulis. Terus yang minta yang umpan balik mah masuk ke S-learning ya Pak? Ya, S-learning ya bisa. Yang penilaian antar teman tuh S-learning bisa. Iya, nanti untuk yang terakhir yang membuat produk digital itu masuknya ke assessment of learning. Of learning ya, assessment sumatif. Ya, sumatif. Assessment di akhir pembelajaran atau ketika pembelajaran sudah selesai. Iya, siap. Satu lagi mungkin yang ini apa yang assessment for learning tuh, yang formatif ya. Iya. Yang satu lagi tuh yang biasa dilakukan oleh guru itu melakukan penilaian berkaitan dengan keaktifan siswa. Mungkin ketika ada ini apa tanya jawab tuh dalam proses pembelajaran akan berarti masuknya ke mana? S-learning ya? Ke for learning selama proses pembelajaran tuh kan pakai rubrik biasanya guru tuh ya ini siswa ini aktif, formatif lah selama proses pembelajaran. For learning ya. Udah cukup Bu. Selesai. Pas 8.30. Iya, tadi kan Pak Pasil meminta kembali ke main room 10 menit pas 22, sekarang udah 32, berarti pas Pak, sudah selesai kita. Iya, ya udah. Ya udah berarti untuk diskusi udah selesai ya, nanti tinggal dicatat kembali lah ya hasil diskusi. Siap, nanti saya buatkan slide-nya Pak. Iya, mungkin untuk nanti didiskusikan nanti di presentasi mungkin Bu ya. Ya, nanti sebelum dipresentasikan saya juga minta penilaiannya lagi, barangkali ada yang kelewat sama saya. Iya ya nanti ya sama-sama saya akan berikan jawabannya. Yang ini Bu Pipih yang itu nanti yang buat slide-nya biasa. Iya siap.
Ya. Mungkin itu aja Bu ya. Ya Pak, Nah, kembali lagi nih ke room utama. siap Pak. Ya udah. Ya mungkin demikian ya diskusi ini dari kelompok 3 ya. Saya dengan Ibu Pipih mungkin udah cukup lah. Ya. Nanti mungkin tinggal dibuat hasilnya nanti ya. Nanti Iya Pak. Kita tuh presentasi Senin ya? iya jadwalnya Senin sih ya. Gitu. Iya. Mungkin tuh itu saja untuk diskusi ini kelompok Betul, berdua Pak Pipe, Artoyo, Bu Pipih. Pak Mul sama Bu Nenden. Untuk call sesi 2 hari Senin ya. Iya. Oh ya Pak Pasil ya. Kalau Oke. dirasa cukup diskusinya bisa kembali ke main room. Ya. Ya mungkin udah cukup untuk diskusi di kelompok ini di tingkat SMA ya. Tipis. Sebentar Pak, izin ke belakang dulu, ini anak mau ke belakang dulu. Oh iya mangga Bu. Iya. Iya. Ya nanti tinggal ini mungkin nanti didiskusikan kembali sebelum nanti ada presentasi Pak ya Senin tuh ya untuk kelompok ini tingkat SMA berarti. Saya masuk ke main room Pak. Ayo. Oh iya mungkin ya. Artoyo, Bu Pipih izin tutup ya. Kembali ke main room. Terima kasih Pak Mul sudah mengingatkan. Ya izin live ya Pak.